Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Rupiah Kadrama? Hari ini saya akan sharing tentang materi matematika yang berjudul Pertidaksamaan Nilai Mutlak Bentuk Pecahan. Tapi sebelum saya lanjut dengan materi ini, jangan lupa ya tetap dukung channel saya Rupiah Kadrama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi kamu yang baru bergabung di channel saya, serta like, komen, dan share video dari saya. Oke, kita langsung saja ya, agar lebih paham tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak bentuk pecahan ini. Saya akan langsung berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini adalah kita akan mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x tambah 2 per 4 lebih kecil sama dengan 1. Nah, kalau kamu mau lebih paham tentang pertidaksamaan nilai mutlak, silahkan lihat video saya yang sebelumnya ya. Di video saya yang sebelumnya itu ada pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk fx lebih kecil dari a, dan yang satu lagi ada pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk fx lebih kecil sama dengan a. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Harga mutlak dari 3x tambah 2 per 4 lebih kecil sama dengan 1. Oke. Nah, kalau kamu lihat di video yang sebelumnya, itu ada bentuk pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk yang seperti ini. Fx lebih kecil sama dengan A. Maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak yang seperti ini bentuknya, itu dikerjakan dengan cara membuat fx-nya berada di interval dari negatif A sampai dengan A. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita akan mengikuti rumus yang ada ataupun sifat yang ada pada pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini fx-nya adalah 3x tambah 2 per 4, sedangkan A-nya itu adalah 1. Oke, kita langsung masukkan ke rumus. A-nya adalah 1, di sini diminta negatif A, berarti adalah negatif 1 ya. Negatif 1 lebih kecil sama dengan fx-nya tadi adalah 3x tambah 2 per 4. Jadi 3x tambah 2 per 4 lebih kecil sama dengan A-nya adalah 1. Jadi negatif A, negatif 1, fx-nya ini dia 3x tambah 2 per 4 dan A-nya adalah 1. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk pecahan yang seperti ini, terlebih dahulu kita hilangkan penyebutnya. Jadi di sini per 4 ini kita hilangkan. Agar per 4 ini hilang penyebutnya, maka kita kalikanlah 3x tambah 2 per 4 ini, pecahan ini dengan 4, sehingga nanti penyebutnya ini hilang. Jadi kalau misalkan fx-nya kita kalikan dengan 4, maka negatif 1 bagian yang kiri dan juga bagian yang kanannya juga harus kita kalikan dengan 4. Jadi ini semuanya nanti kita kalikan dengan 4. Jadi negatif 1 itu kita kalikan dengan 4, lebih kecil sama dengan ya 3x tambah 2 per 4. Ini juga kita kalikan dengan 4, lebih kecil sama dengan 1 dikali. Nah, satunya juga kita kalikan dengan 4. Oke, kita kalikan ya. Negatif 1 kali 4 hasilnya adalah negatif 4, lebih kecil sama dengan. Nah, ini lihat 4-nya. 4 bagi 4 hasilnya adalah 1 ya. 1 dikali 3x tambah 2 tetap ya, hasilnya 3x tambah 2. Jadi penyebutnya kan sudah hilang. Lebih kecil sama dengan 1 dikalikan 4 hasilnya adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, cara menyelesaikannya sama seperti pada video yang 2 minggu lalu saya berikan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk yang seperti ini, kita harus membuat nilai fx ini hanya tinggal x-nya saja. Jadi agar di sini dia tinggal x-nya saja, maka kita harus menghilangkan 2 dan 3. Nah, yang pertama kali kita hilangkan dulu 2-nya. Nah, untuk menghilangkan 2 di sini, maka kamu carilah lawan dari 2. Lawan dari positif 2 itu adalah negatif 2. Maka di sini kita buat seperti ini, 3x tambah 2, itu kita cari lawan dari positif 2 yaitu negatif 2. Kita kurangkan dengan 2. Kalau yang di tengah, fx-nya kita kurangkan dengan 2, maka yang kiri dan kanannya juga harus kita kurangkan dengan 2. Berarti di sini negatif 4 itu kita kurangkan dengan 2. Yang 4 di sini juga kita kurangkan dengan 2. Oke, kita cari hasilnya ya. Negatif 4 kurang 2 hasilnya adalah negatif 6, lebih kecil sama dengan 3x. 2 kurang 2 hasilnya 0 ya. 0 tambah 3x tetap 3x, lebih kecil sama dengan 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. Oke, di sini bentuk fx-nya masih 3x, ada nilai 3 di sini. Maka agar nilai 3-nya hilang, tinggal x saja. Kita bagikanlah 3 ini dengan 3 juga. Kenapa? Karena kalau 3 dibagikan dengan 3 hasilnya adalah 1. Jadi ini semua kita bagikan dengan 3, biar nanti 3x-nya ini tinggal menjadi x-nya saja.
Karena fx-nya dibagikan dengan 3, otomatis yang kiri dan kanannya juga harus kita bagikan dengan 3. Jadi di sini negatif 6 itu kita bagikan dengan 3. 3x-nya juga kita bagikan dengan 3. Dan 2-nya juga dibagikan dengan 3. Kita cari hasilnya ya. Negatif 6 bagi 3 hasilnya adalah negatif 2. Lebih kecil sama dengan 3x bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Maka tinggal x di sini lebih kecil dari 2/3. Nah, inilah dia penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x tambah 2/4 lebih kecil sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x itu berada di x-nya dari negatif 2 sampai ke 2/3. Nah, inilah nilai x-nya atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x tambah 2/4 lebih kecil sama dengan 1. Oke, selanjutnya saya akan berikan satu contoh soal lagi. Contoh soal yang kedua, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari x tambah 3 per 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 2. Oke, untuk menyelesaikan seperti ini, kita gunakan sifat yang seperti ini ya. Oke, dengan syarat y-nya tidak sama dengan 0. Oke, nah jadi bentuk x tambah 3 per 2x kurang 1 ini kita urai menjadi seperti ini. Harga mutlak x per harga mutlak y. Maka ini kita ubah menjadi x tambah 3 per 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 2. Setelah itu langsung kita kali silang ya. Maka di sini x tambah 3 lebih kecil sama dengan 2x kurang 1 ini langsung kita kalikan dengan 2. 2 dikali 2x kurang 1. Nah, selanjutnya 2 ini kita masukkan kembali ke dalam nilai mutlaknya. Maka di sini x tambah 3 lebih kecil sama dengan ya, 2 dikali 2x kurang 1. Maka x tambah 3 lebih kecil sama dengan harga mutlak dari 2 kali 2x hasilnya adalah 4x. 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka penyelesaiannya sama seperti yang minggu lalu ya. Karena ini adalah bentuk fx lebih kecil sama dengan gx, maka untuk menyelesaikannya adalah kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di sini x tambah 3 itu kita kuadratkan untuk menyelesaikannya ya. Dan 4x kurang 2 juga kita kuadratkan. Selanjutnya kita kuadratkan ya, berarti di sini x tambah 3 itu akan kita kalikan dengan x tambah 3. Dan 4x kurang 2 itu juga akan kita kalikan dengan 4x kurang 2. Maka hasilnya kita kalikan sama-sama ya. X kali x hasilnya adalah, saya buat skemanya ya, x kali x hasilnya adalah x kuadrat. Selanjutnya x dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 3x. 3 dikalikan dengan x hasilnya juga adalah 3x. Dan yang terakhir 3 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah positif 9. Lebih kecil sama dengan, nah lanjut kita ke yang sini ya. Ke ruas kanannya, yang pertama kita kalikan 4x kali 4x hasilnya adalah 16x kuadrat. Selanjutnya 4x dikalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 8x. Negatif 2 dikalikan 4x hasilnya adalah negatif 8x. Dan negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan persamaan kuadratnya, ini menjadi x kuadrat ditambah 3x tambah 3x hasilnya adalah 6x ditambah 9 lebih kecil sama dengan 16x kuadrat. Negatif 8 dikurang 8 hasilnya adalah negatif 16x ditambah 4. Nah, setelah seperti ini, bentuk kuadrat di bentuk yang kedua ini kita pindahkan semuanya ke ruas pertama. Biar lebih gampang kita mengerjakannya, maka langsung kita dekatkan saja suku-suku yang sejenis. Oke, ruas kedua kita pindahkan semua ke ruas pertama. Maka di sini x kuadratnya itu akan kita dekatkan dengan ya 16x kuadrat. 16x kuadrat di sini positif berpindah ruas menjadi negatif 16x kuadrat. Selanjutnya kita ke 6x. 6x di sini kita dekatkan dengan negatif 16. Negatif 16x berpindah ruas menjadi positif 16x. Dan yang selanjutnya adalah 9. 9 kita dekatkan dengan positif 4. Positif 4 berpindah ruas menjadi negatif 4 lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita kurangkan ya. X kuadrat kurang 16x kuadrat hasilnya adalah negatif 15x kuadrat. 6x ditambah 16x hasilnya adalah 22x. 9 dikurang 4 hasilnya adalah positif 5 lebih kecil sama dengan 0. Oke. Agar lebih gampang menyelesaikannya, karena di sini x koefisien dari x kuadrat adalah negatif, maka kita kalikan aja semuanya persamaannya ini dengan negatif 1. Jadi koefisien nilai x kuadratnya nanti bernilai positif. Lanjut ya. Negatif 15 kali negatif 1 hasilnya adalah
15, positif 15x kuadrat. Positif 22 dikalikan negatif 1 hasilnya negatif 22x. Positif 5 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 5. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya karena kita kalikan dengan negatif itu berubah menjadi lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang kita langsung faktorkan bentuk kuadrat 15x kuadrat kurang 22x kurang 5 untuk mencari akar-akar dari bentuk kuadrat ini. Oke, sekarang langsung kita faktorkan ya. Nah, untuk memfaktorkannya, karena di sini koefisien x kuadratnya itu lebih dari 1, maka kita tentukan dulu ya, A-nya sama dengan 15, B-nya di sini adalah negatif 22, C-nya di sini adalah negatif 5. Oke, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita akan buat dia mengikuti rumus ya. Nah, ini rumusnya saya tuliskan di sini ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C dengan syarat di sini A-nya itu tidak sama dengan 1, artinya dia bisa aja lebih dari 1. Maka untuk menyelesaikannya persamaan kuadrat ini, untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus 1 per A dikali AX tambah P kali AX tambah Q dengan syarat P kali Q itu harus sama dengan nilai A kali C dan P tambah Q itu harus sama dengan nilai B. Jadi dengan mengikuti rumus ini, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat 15x kuadrat kurang 22x kurang 5. Oke, di sini kita ikuti ya. A-nya di sini adalah 15, berarti 1 per A. Oke, saya tuliskan lagi ya. Persamaan kuadratnya 15x kuadrat kurang 22x kurang 5 lebih besar sama dengan 0. Di sini A-nya adalah 15, berarti 1 per A adalah 1 per 15 dikali dengan AX tambah P. A-nya di sini adalah 15, berarti 15x tambah P kali AX tambah Q. A-nya di sini adalah 15, berarti 15 X tambah Q. Nah, kita harus cari dua buah bilangan, yaitu P dan Q, yang kalau dikalikan hasilnya harus sama dengan A kali C. Maka di sini P kali Q-nya sama dengan A kali C. A-nya adalah 15, C-nya adalah negatif 5. 15 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 75. Selanjutnya P tambah Q-nya, ikuti rumusnya ya, harus sama dengan B. Maka P tambah Q itu sama dengan B-nya adalah ya negatif 22. Oke, berarti kita harus cari nilai P dan Q, dua buah bilangan P dan Q yang kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 75 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 22. Maka jawaban yang tepat adalah ya, negatif 25 dengan 3. Negatif 25 kali 3 hasilnya adalah negatif 75. Negatif 25 ditambahkan dengan 3 hasilnya adalah negatif 22. Jadi dapat ya, di sini nilai P-nya adalah negatif 25 sedangkan Q-nya adalah 3. Nah, maka langsung kita masukkan ke rumus ini. Di rumus ini dia, kita ulang kembali ya, 1 per 15 itu dikali 15x tambah P. P-nya di sini adalah negatif 25, berarti kita tulis ini negatif 25. Selanjutnya 15x tambah Q. Q-nya adalah 3, berarti ditambah 3. Oke, setelah seperti ini, maka ini sama dengan 1 per 15. Nah, 15x kurang 25 ini kita gunakan sifat distributif ya untuk menyederhanakannya. Kita cari faktor dari 15x dan negatif 25. Faktor dari negatif 15x dan 25 itu maksudnya adalah cari suatu bilangan yang bisa membagi 15 dan 25. Maka hasilnya adalah 5. Kita keluarkan 5. Maka di dalamnya tinggal 5 agar menjadi 15x kita kalikan dengan 3x. Selanjutnya 5 agar menjadi negatif 25 kita kalikan dengan negatif 5. Nah, ini juga sama ya, 15x dengan positif 3 ini kita gunakan sifat distributif untuk menyederhanakannya. Carilah EPB dari 15 dan 3. EPB dari 15 dan 3 adalah 3. Artinya adalah sebuah bilangan yang bisa membagi 15 dan bisa membagi 3. Nah, 3 agar bisa menjadi 15x itu dikalikan dengan 5x tambah 3 agar menjadi 3 itu dikalikan dengan 1. Oke, selanjutnya kita dekatkan 5 dan 3-nya, berarti 1 per 15 dikali 5 kali 3 kali 3x kurang 5 kali 5x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita kalikan 5 kali 3-nya ya, berarti 1 per 15 kali 5 kali 3 hasilnya adalah 15. 3x kurang 5 kali 5x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, selanjutnya 15 bagi 15 hasilnya adalah 1. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Selesai ya, berarti tinggallah di sini 3x kurang 5 kali
5x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah dia hasil dari pemaktoran 15x kuadrat kurang 22x kurang 5. Inilah dia hasil pemaktorannya, berarti kita cari pembuat nolnya. Maka pembuat nolnya adalah 3x kurang 5 sama dengan 0 atau 5x tambah 1 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai x-nya ya, maka 3x sama dengan negatif 5 berpindah luas menjadi positif 5. X sama dengan 5 per 3. Selanjutnya yang ini ya, 5x sama dengan positif 1 berpindah luas menjadi negatif 1. X sama dengan ya negatif 1 per 5. Oke, berarti kita dapat pembuat nolnya adalah 5 per 3 dan juga negatif 1 per 5. Kita masukkan ke garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, lihat di sini kebetulan tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan. Nah, dia menggunakan tanda sama dengan, yang artinya di sini bulatannya kita penuhkan, yang menyatakan bahwa dia menggunakan tanda sama dengan, artinya pembatasnya ikut. Kita mulai dari yang terkecil adalah negatif 1 per 5. Selanjutnya 5 per 3. Oke, kita akan menentukan di mana daerah penyelesaiannya dengan cara menguji. Yang paling gampang itu menguji ketiga daerah ini, mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, cara mengujinya kita masukkan salah satu nilai x ke persamaan kuadratnya, ini 15x kuadrat kurang 22x kurang 5. Nah, paling gampang itu kita uji untuk nilai x sama dengan 0. Kita cari nilai x sama dengan 0 itu terletak di mana. Nah, x sama dengan 0 terletak di sini ya. Nilai 0 terletak di antara negatif 1 per 5 sampai dengan 5 per 3. Oke, kita masukkan nilai x sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan kuadratnya nih ya. 15 kali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikurang 22. Kali 0 hasilnya juga adalah 0. Berarti 0 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 5. Apakah negatif 5 lebih besar sama dengan 0? Ya, negatif 5 bukan lebih besar sama dengan 0 ya. Tapi negatif 5 lebih kecil sama dengan 0. Berarti untuk x sama dengan 0, nilainya itu salah. Dia tidak lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 0. Berarti dia negatif. Nah, kalau di bagian yang tengah ini negatif, maka di sebelah kanan dan kirinya itu adalah positif atau yang lebih besar dari 0, yang merupakan penyelesaiannya. Jadi ya kita ambil yang positif ya, yang penyelesaiannya adalah yang ini. Jadi himpunan penyelesaian terletak di sini. Maka kita bisa langsung menentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah, nah kalau seperti ini bentuknya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih kecil sama dengan negatif 1 per 5, atau x-nya lebih besar sama dengan 5 per 3. X merupakan bilangan real. Nah, inilah dia himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan nilai mutlak x tambah 3 per 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 2. Oke, mungkin cukup sekian materi saya hari ini tentang pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk pecahan. Mudah-mudahan kamu bisa paham dengan yang saya sampaikan. Dan jangan lupa ya, tetap dukung channel saya, Mpia Kadrama, dengan cara klik subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, serta like, komen, dan share video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.